Hai hai, ketemu lagi sama Maili yang udah cukup lama nggak kasih kamu K-drama review. Jadi hari ini Maili mau nyampein 2 K-drama review. Yang pertama judulnya Tale of the Nine-Tailed dan yang kedua More Than Friends. Oke, jadi kita ke drama yang pertama dulu ya. Tale of the Nine-Tailed. Oke, drama ini ratingnya 91 ya di Asian Wiki, ini cukup tinggi. Dan untuk Mai sendiri, Mai suka drama ini karena genrenya itu sedikit fantasi ya. Jadi ada actionnya, ada fantasinya, ada romansnya, ada komedinya. Jadi banyak genre dalam satu drama. Dan juga Mai nonton drama ini sebenarnya karena pemeran utama prianya. Siapa lagi kalau bukan Lee Dong Wook. Pasti kamu yang penggemar K-drama tahu sama Lee Dong Wook ya. Lee Dong Wook ini salah satu aktor senior yang mahal ya tentunya ya. Oke, Tale of the Nine-Tailed ini berkisah tentang Gumiho. Kalau kamu tahu Gumiho, itu adalah rubah yang punya 9 ekor. Itu Gumiho ya. Dan Lee Dong Wook di sini berperan sebagai sang Gumiho dan juga dia itu seorang roh gunung ya, jadi dia pelindung gunung gitu. Si Lee Dong Wook di sini namanya adalah Eon. Jadi Eon ini terlibat kisah cinta dengan manusia biasa sejak zaman Joseon begitu ya, zaman dahulu. Dan ya namanya kisah cinta antara dua makhluk yang tidak sama dunianya, tentunya pasti banyak halangannya ya. Nah itulah, jadi kisah mereka berakhir tragedi, di mana sedikit spoiler ya, yang menjadi peran wanitanya Jo Bo-ah di sini memerankan Nam Ji-ah yang dulu namanya ketika masih zaman dahulu adalah Aem ya. Jadi si Aem mati begitu, dan Eon memberikannya kelereng rubah dan juga berharap suatu hari nanti ketika Aem ini reinkarnasi dia bisa ketemu lagi sama Aem gitu. Jadi Eon selama ratusan tahun berusaha mencari reinkarnasi dari Aem begitu ya. Nah selain kelihatannya cukup simpel ya, hanya kisah cinta apakah begitu antara dua makhluk selesai? Oh tidak, tentu tidak ya. Jadi mereka juga punya musuh di sini ya. Musuhnya adalah siluman ular yang ternyata memang sudah ada dendam dari zaman dahulu juga dengan si Eon ya. Jadi si siluman ular ini ingin mengambil tubuh Eon supaya dia lebih kuat, si Imugi ini ya. Jadi itu salah satu musuhnya. Dan selain itu ada kisah-kisah lain yang cukup menarik, adalah adiknya Eon rubah juga dong, tapi rubahnya setengah manusia. Jadi ayahnya Eon itu menjalin hubungan cinta dengan manusia dan mereka melahirkan Irang. Irang ini adalah adiknya Eon dong, jatuhnya sama bapak begitu ya. Nah Irang diperankan oleh, kamu kalau sudah nonton K-drama lama banget kayak Mai ya, kamu pasti tahu Kim Bom, salah satu pemeran di Boys Over Flower. Oke, Kim Bom sudah balik lagi dan dia keren banget. Pokoknya Mai tuh begitu lihat dia di drama ini tuh langsung wah Kim Bom udah lama gak lihat, kamu makin keren gitu. Pokoknya keren banget, kamu harus nonton drama ini karena Kim Bomnya keren ya. Jadi sepertinya dia tidak menua, sudah lewat berapa tahun juga kedewasaan, kematangan itu malah membuat dia makin menarik wajahnya ya, dan tidak terlihat tua ya, kayak Lee Dong Wook lah. Lee Dong Wook juga cukup awet ya kalau menurut Mai, maksudnya dia cocok. Mai juga bisa bilang Lee Dong Wook dan Kim Bom ini sangat cocok memerankan si Gumiho karena mereka ada kesan yang bagaimana ya di wajah mereka itu. Aduh sulit sekali Mai gambarkan dengan kata-kata, tapi ketika kalian nonton kalian akan merasakan bahwa mereka tuh ada aura misterius yang membuat mereka tuh cocok memerankan Gumiho di drama ini. Oke, jadi Irang ini juga punya kisah sendiri. Dia itu sangat benci sama Eon. Jadi pada awalnya
Mai aja sebenarnya kesel ya, maksudnya ini ganteng tapi kok nyebelin. Itu Irang karena dia punya dendam tersendiri sama kakaknya, dan dia begitu menginginkan kakaknya mati. Tapi sebenarnya dalam hatinya dia tuh sayang banget sama Ion. Cuma dia nggak pernah mau mengakuinya. Dia maunya Ion itu menderita, Ion itu mati kalau bisa lah gitu. Jadi ada kisah sendiri dari Irang kenapa dia begitu, dan nanti Irang bagaimana hubungannya dengan Ion, kamu bisa nonton di drama ini. Dan si pemeran utama wanitanya, saya belum cerita terlalu banyak tadi ya, Nam Ji A. Jadi Aem bener bereinkarnasi setelah ratusan tahun dan menjadi Nam Ji A. Dan sebenarnya dia sama Ion sudah pernah ketemu ya, ketika Nam Ji A kecil itu sempat ketemu Ion. Tapi memang Ion itu menyelidiki apakah ada kelereng rubah di tubuhnya Nam Ji A. Tapi saat itu tidak terlihat kelerengnya. Jadi Ion ini agak putus asa. Dia pikir mungkin dia masih belum ketemu dengan Aem, begitu ya. Tapi suatu saat keluarlah kelereng rubah itu dari tubuh Nam Ji A. Jadi semenjak Ion tahu Nam Ji A ini adalah Aem, cintanya yang lama, jadi mereka menjalin hubungan asmara alias pacaran gitu ya mereka dulu. Oke, Nam Ji A ini adalah seorang produser TV. Dia memproduseri acara misteri. Jadi sebenarnya dia ketemu dengan Ion karena dia itu merasakan aura misterinya Ion gitu. Jadi dia ingin mengejar sejenis ya cerita-cerita gaib, makhluk gaib begitu Nam Ji A ya. Jadi ketemulah dia sama Ion dan akhirnya malah jatuh cinta deh. Jadi nanti Ionnya ngaku dia itu Gumiho gitu ya. Sejak awal dia ngaku dengan Nam Ji A, dan Nam Ji A ini tidak terlalu kaget ya. Mungkin karena dia seorang PD cerita yang misteri legenda, jadi dia cukup percaya dengan ceritanya Ion begitu. Jadi itu sekilas aja cerita tentang Ion, Nam Ji A, Irang, dan Imugi, si musuh mereka itu ya. Nah nanti masih banyak bunga-bunga ceritanya. Ini juga ada tentang dunia perbatasan antara akhirat dan bumi ya. Itu juga cukup menarik. Mai suka dengan ceritanya. Yang pasti menurut Mai, Tale of the Nine Tailed ini enggak membosankan, enggak mengecewakan dengan mereka menampilkan pemeran utama yang mahal-mahal ya. Lee Dong Wook, Jo Bo Ah, Kim Bong. Sudah bisa dibayangkan betapa mahalnya, itu 3 saja ya. Belum lagi peran-peran yang lain yang ketua para orang tua di sini itu juga Mai cukup kenal karena mereka sering berperan di drama-drama lain. Jadi keren juga ya ini para pemeran-pemerannya di sini. Jadi Tale of the Nine Tailed 16 episode ya. Mai rekomen banget kamu buat nonton ini. OST-nya juga bagus-bagus, ini bisa didengar ya. Dan sepanjang 16 episode enggak ngebosenin. Ada sedihnya, Mai nangis berkali-kali ya. Ada juga lucunya karena pada dasarnya Ion ini cukup humoris ya. Dia ini berubah ratusan tahun tapi humoris nih. Kamu tahu dia suka makan apa? Mint Choco Ice Cream. Lucu kan? Lucu banget kan? Terus dia juga kaya raya, jadi ya agak, dia juga narsis ya. Dia tuh percaya kalau dia itu aku itu Roguno yang paling ganteng, pokoknya yang bagaimana gitu. Jadi lihatnya itu. Tapi jangan ceritanya bagus, jadi kamu perlu nonton, dan ini akan bikin kamu penasaran sampai ke detik terakhir kamu nonton drama ini. Mai cuman agak menyayangkan sedikit di episode 15 agak dipercepat sepertinya ya. Tapi itu tidak mengurangi esensi dari menariknya drama ini menurut Mai. Jadi kamu harus nonton Tale of the Nine Tailed. Oke, satu drama lagi yang mau Mai review ini adalah More Than Friends. Oke. Ini dramanya genrenya romance ya. Jadi More Than Friends ini di Asian Wiki sebenarnya cukup tinggi, ratingnya 90 dari 100 tentunya ya. Tapi yang Mai dengar sayang sekali ratingnya di Korea itu sangat rendah, katanya kurang dari 1%. Sebenarnya aktor-aktornya sangat sedih karena itu, tapi menurut Mai salahnya bukan di aktornya sebenarnya ya. Menurut Mai salahnya itu di plot. Kenapa plotnya salah? Oke, Mai nonton drama ini karena Ong Song Woo ini adalah
idol turns actor ya. Jadi dia salah satu member dari boy group 101. Kalau kamu suka K-pop, kamu pasti tahu Ong Seung-woo ya. Dan untuk pemeran utama wanitanya, Shin Ye-eun, itu Mai kenal juga karena Mai sudah pernah nonton beberapa drama yang diperankan olehnya ya, seperti He is Psychometric, juga apa ya itu yang tentang kucing, Meo, Little Boy, Meo, pokoknya begitu dah judulnya, udah agak lupa. Jadi Mai cukup familiar sama Ye-eun. Dan peran utama pria keduanya adalah Kim Dong Jun. Kamu kalau sudah menggeluti dunia K-pop cukup lama, selama Mai mungkin ya, kamu pasti tahu boy group yang namanya ZEA. Kim Dong Jun adalah lead vokalis seperti atau main vokalis di boy group ZEA. Jadi dia berperan sebagai pemeran utama pria kedua di drama ini. Oke. Jadi kesannya cerita ini adalah si Isu yang diperankan oleh Ong Seung-woo dan Kyung Woo-yeon yang diperankan oleh Shin Ye-eun. Mereka ini ketemunya di masa SMA dan Woo-yeon itu sudah suka banget dengan Isu sejak zaman SMA. Tapi sayangnya beberapa kali pengakuan cinta Woo-yeon selalu ditolak oleh Isu dengan alasan kita ini kan teman. Jangan begitulah kamu, kita temenan aja. Pokoknya alasannya begitu sampai Isu berangkat ke Amerika dan ketika dia balik ke Korea untuk liburan, Woo-yeon masih cinta mati dengan dia, jadi masih confess lagi, ditolak lagi oleh Isu. Pokoknya berkali-kali begitu ditolak. Nah, ketika On Jun-soo yang diperankan oleh Kim Dong Jun ini mulai masuk ke kehidupannya Woo-yeon, mulailah si Isu jealous ya. Jadi dia mulai jealous, merasa takut Woo-yeon akan direbut dari dia, dan Woo-yeon juga menunjukkan ketertarikannya pada Jun-soo begitu ya. Jadi mulailah Isu ingin menarik Woo-yeon untuk suka lagi dengan dia gitu. Karena Woo-yeon sempat bilang, aku udah gak suka lagi sama kamu gitu. Nah, sebenarnya kisahnya cukup sederhana ya, ceritanya cukup menarik sampai beberapa episode. Sayangnya menurut Mai, yang salah di plotnya adalah terlalu mengulur-ngulur. Menurut Mai itu sebenarnya kisah mereka nggak perlu sampai 16 episode sebenarnya ya, karena terlalu sering begitu mereka pacaran, nanti mereka putus, nanti mereka berantem atau bagian itu kesannya agak boring memang ya. Ketika sudah di pertengahan drama akan terasa sedikit boring. Tapi yang menurut Mai cukup menarik perhatian adalah side story dari teman-temannya Woo-yeon. Jadi Woo-yeon ini punya geng ya dari sejak SMA. Selain Isu dan Woo-yeon, itu ada 2 pria dan 2 wanita lagi di geng itu, yang namanya Kim Yong-hee, Han Jin-ju, Shin Hyun-jae, dan Jin Sang-hyuk. Jin Sang-hyuk yang memerankannya PO dari Block B, kamu pasti tahu yang itu ya. Dia juga berperan di Hotel de Luna. Ya, nah kisah-kisah side story ini yang menurut Mai itu menarik, dan kenapa Mai bertahan dengan cerita yang sebenarnya agak boring ini. Mai cukup penasaran sama side story-nya malahan ya. Jadi sebenarnya worth it. Kamu worth it nonton sampai episode 16 kalau kamu sudah tahu side story dari teman-temannya si Woo-yeon ini. Dia ceritanya cukup menarik, di mana Yong-hee dan Hyun-jae ini mereka sudah pacaran dari sejak SMA, tapi mereka belum menikah sampai sekitar umur mereka hampir 30 ini ya di sini. Kenapa alasannya? Itu cukup menarik ya di sini. Itu terasa sekali seperti kisah sehari-hari, kisah percintaan sehari-hari gitu ya. Jadi side story-nya Yong-hee dan Hyun-jae menarik, dan Jin-ju dan juga Sang-hyuk juga sangat menarik kisah cinta mereka begitu ya. Jadi apakah menurut Mai kamu perlu nonton drama ini? Yes, menurut Mai kamu masih perlu nonton drama ini. Kisahnya sangat seperti realita, dan meskipun agak sedikit membosankan ya di tengah ceritanya, side story bisa membuat Anda bertahan untuk nonton drama ini. Jadi sampai di situ dulu review Mai buat 2 drama hari ini, Tale of the Nine-Tailed dan More Than Friends. Mai akan segera kembali dengan drama yang dikit lagi Mai selesai nonton. Mungkin kamu kasih 1-2 hari lagi akan selesai, oke? Yaitu Startup yang diperankan oleh Suzy dan Nam Joo Hyuk. Oh, my favorite Suzy. Oke, itu hampir selesai. Nanti Mai juga review. Dan untuk saat ini Mai juga
lagi nonton drama Live On, itu yang perannya Hwang Min-yeon dari Newest. Dan Mai akan mulai nonton, sebenarnya sudah ada di daftar download ya. Tunggu deh, kok jadi lupa judulnya ya. The Spies Who Love Me. Itu kalau nggak salah juga hampir tamat. Tapi Mai belum nonton, jadi Mai akan kejar sepanjang liburan ini karena Mai sudah masuk ke libur Natal. Oke, sampai ketemu lagi di review drama yang berikutnya. Nonton ya, Tale of the Nine Tail dan More Than Friends. Bye bye.